Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan belajar tentang selang keyakinan dari selisih dua rataan. Rataan yang dimaksud adalah rataan populasi. Jadi kita ingin membandingkan kondisi atau sifat dua populasi yang berbeda begitu. Tentu tidak bisa kita gunakan data populasi, tapi kita akan mengambil data sampel dari masing-masing populasi. Misalkan kita punya dua populasi, populasi pertama ini populasi kedua yang ini. Nah, misalkan kita ingin membandingkan tentang temperatur, tentang iklim kota Bandung dan kota Malang, sama-sama pegunungan, tapi apakah sifat iklim, sifat cuaca dari kedua kota tersebut sama atau tidak begitu. Itu seperti itu. Jadi untuk yang dua kota yang sangat berbeda topografinya, geografisnya mungkin beda ya. Tapi ini buat dua kota yang mirip kondisinya apakah memang betul-betul sama atau memang mirip atau memang tidak sama begitu. Jadi kita bisa mengambil data temperatur di kota Bandung, kemudian temperatur di kota Malang, juga kelembabannya, tekanan udaranya dan sebagainya begitu. Nah, anggaplah ini dua populasi yang berbeda. Tadi misalkan ini data temperatur di kota Bandung, ini data temperatur di kota Malang misalkan begitu. Nah, yang disebut dengan populasi adalah kondisi yang aktualnya begitu ya. Jadi kalau data yang sangat panjang tentang temperatur misalkan jam 7 pagi begitu ya. Kota Bandung berapa sih temperatur rata-rata temperatur Bandung jam 7 pagi gitu ya. Nah, ini kita akan punya rataan dari populasi yang pertama gitu. Dari populasi yang pertama gitu. Ya, populasi yang kedua. Jadi dua populasi ini masing-masing punya rataan mu1 dan yang kedua punya rataan mu2. Kemudian karena ada rataan tentu ada simpangan dari rataan tersebut dari kondisi rata-rata. Maka populasi kedua yang pertama punya rataan sigma kuadrat 1 dan variansi dari populasi yang kedua adalah sigma kuadrat yang kedua. Nah, dalam aplikasinya kita tidak bisa menggunakan data yang populasi karena kita tidak bisa mengamati sepenuhnya. Kita hanya mensampling saja. Mensampling data di sini dan data di sini. Gitu. Mensampling sekian data yang ada, kita hanya mengambil sampelnya aja. Gitu. Kita mengamati mungkin beberapa minggu, berapa bulan, berapa hari, atau berapa tahun begitu. Dari kondisi yang sebenarnya. Nah, dari sampel berukuran misalkan N1, kita bisa mengeluarkan statistik rataan sampel, yaitu X1 bar. Dan dari sampel kedua, dari populasi yang kedua diambil sejumlah N2, kita akan bisa mengeluarkan statistik X bar 2. Di rataan sampel, gitu. Alih-alih rataan populasi, tapi rataan sampelnya saja. Dan juga kita bisa melihat simpangan bakunya atau variansinya, yaitu S1 kuadrat, dan dari yang sampel di populasi kedua adalah S2 kuadrat. Gitu. Jadi ini statistik yang berdasarkan sampel, ini X1 bar, dan S1 kuadrat adalah variabel acak, berubah-ubah nilainya tergantung sampel yang diambil. Tapi kalau mu dan sigma kuadrat adalah parameter, jadi sudah fix nilainya ini. Yang berubah adalah yang dalam lingkup sampel. Nah, jadi yang niatnya kita membandingkan ini sebenarnya itu apakah temperatur rata-rata di kota Bandung dan kota Malang itu sama, mirip, atau berbeda secara statistik. Jadi apakah mu1 misalkan sama dengan mu2 gitu. Atau betul-betul berbeda antar dua kota ini begitu.
Nah, tujuannya ini melihat kesamaan rataan atau kesamaan variansi populasi gitu ya. Nah, tapi kita hanya dari data sampel ya. Kita hanya punya ini datanya. Hanya punya data yang sampel. Ya, kita yang kita bandingkan hanya ini, X1 terhadap X2 bar ini. Kita hanya membandingkan apakah temperatur rata-rata yang dari sampel ini mendekati temperatur rata-rata Kota Malang misalkan ya, yang di sampel gitu. Secara statistik begitu. Kalau sama kan tidak akan jarang sama persis begitu. Tapi apakah walaupun beda, tapi apakah disebut sama, ditafsir sama dalam secara statistik begitu. Nah, jadi kita meninjau dari basis data sampel ya, bukan populasi, untuk menyimpulkan tentang sifat populasi gitu. Nah, sudah dipelajari oleh kita tentang distribusi sampling ya. Sampling dari rataan X bar, baik X bar 1 maupun X bar 2 begitu. Nah, kita ingat bahwa rataan karena X bar adalah variabel acak juga. Variabel acak, setiap sampel akan mengeluarkan rataan yang berbeda-beda. Ini variabel acak. Nah, tentu punya rataan dan variansi. Kita sudah turunkan sebelumnya bahwa rataan dari variabel acak X bar itu adalah nilai ekspektasi dari X bar ini ya. Nilai ekspektasi dari rataan sampel yang mungkin diambil oleh kita. Ini sama dengan mu. Perhatikan bahwa rata-rata dari rataan sampel yang diambil, di sampling gitu ya, itu semua dirata-ratakan, itu akan mendekati mu1. Gitu. Jadi nilai ekspektasi dari semua rataan sampel itu akan sama dengan rataan populasinya. Ini. Nah, demikian pula variansi distribusi sampling dari variansi sigma kuadrat X bar. Ini adalah variansi dari X bar, sudah diturunkan bahwa ini nilainya sigma kuadrat per N gitu. Jadi karena tadi X bar adalah variabel acak, maka dia memiliki rataan dari variabel acak tersebut, rataan X bar, dan karena dia punya rataan X bar, dia punya simpangan baku atau variansi dari pusat tersebut. Jadi sigma kuadrat X bar adalah sigma kuadrat per N. Nah, kemudian kita pernah membahas bahwa X bar ini juga mengikuti distribusi normal. Jadi X bar ini mengikuti distribusi normal dengan rataan mu X bar dan variansi sigma kuadrat X bar. Ini tak lain adalah N, tadi mu X barnya, rataannya adalah mu, dan variansinya adalah sigma kuadrat per N. Gitu. N adalah ukuran sampel. Nah, dari dua populasi yang tadi kita bandingkan, populasi 1 dan 2, kita punya misalkan X1 bar. Nah, karena X bar adalah berdistribusi normal, perhatikan, setiap distribusinya normal, maka akan bisa kita transformasi ke dalam bentuk normal baku. Kita akan transformasi ke bentuk normal baku agar mudah dihitungnya. Ini berarti X1 bar kurangi mu X1 bar dibagi simpangan bakunya, sigma X bar. Ini sama dengan X1 bar dikurangi mu1 rataan populasi dibagi
akar dari variansi adalah sigma 1 dibagi akar yang ke N1 ya. Gitu. Karena di N1 di sini ukuran dari sampel di populasi pertama. Nah, demikian pula dengan X bar yang diambil dari populasi kedua, diambil dari sampel populasi kedua, X bar 2 kita bisa transformasi ke Z2 dalam bentuk standar baku, dalam bentuk norma standar, norma baku. Ini sama dengan X bar 2 kurangi rataan X bar 2 dibagi simpangan baku dari X bar kedua. Ini menghasilkan X bar yang kedua dibagi dikurangi rataan populasi yang kedua, yang ini dibagi simpangan baku dari populasi kedua dibagi ukuran sampel yang kedua, ini N2 di sini. Nah, begitu. Nah, kita ingin membandingkan ini tadi, X1 bar terhadap X2 bar gitu. Atau Z1 terhadap Z2 ya gitu. Ini bedanya, kalau ini kalau Z1 adalah mengikuti distribusi normal baku, rataannya 0, rataannya 1, rataannya 0, variansinya 1 gitu ya. Kalau yang sebelum transformasi, ini adalah distribusi normal dengan rataan mu X2 bar dan variansi sigma kuadrat X2 bar. Begitu yang ini. Jadi ini hanya memindahkan, hanya mentransformasi agar mudah dibuat tabel dan dihitung. Nah, yang kita akan lihat adalah ini. Apakah X1 tadi bar sama dengan X2 bar begitu. Nah, tekniknya begini, kita akan menghitung X1 bar kurangi X2 bar. Ini di sini cara merumuskan persoalannya. Nah, perhatikan bahwa ini adalah sebuah superposisi linear ya. X1 bar kurangi X2 bar. Ini tentu ada menghasilkan sebuah entitas yang baru ya. Jadi X1 bar kurangi X2 bar. Ini adalah membentuk variabel acak yang baru, katakanlah Y begitu ya. Katakanlah Y gitu. Nah, kita ingin tahu tentang sifat distribusi dari variabel acak yang baru ini gitu. Nah, kita harus melihat tentang sifat merambat yang pernah diterangkan. Jadi misalkan sebuah superposisi, sebuah penjumlahan dari variabel acak A1X1 tambah A2X2 tambah kemudian AN XN. Ini kan penjumlahan ya. Ini koefisien A1, A2 sampai AN koefisien. X1, X2, X3, X4 sampai XN adalah variabel acak. Gitu. Yang masing-masing memiliki rataan dan variansi. Misalkan variabel acak 1 itu memiliki rataan mu1 dan variansinya sigma kuadrat 1. Variabel acak kedua memiliki rataan mu2 dan variansinya sigma kuadrat yang kedua. Sampai X ke N itu memiliki rataannya mu_n dan variansinya sigma kuadrat N begitu. Nah, ini membentuk variabel acak baru, sebut saja dia Y. Gitu. Y. Baik, berdasarkan sifat merambat, jadi jika ada penjumlahan variabel acak seperti begini, itu akan menghasilkan sebuah variabel acak yang baru,
adalah Y. Nah, tentu ini memiliki juga rataan dan variansi ya. Nah, kita lihat bahwa misalkan rataannya, jadi rataan itu mu y adalah nilai ekspektasi dari Y ini. Y apa? Ini variabel acak baru adalah isinya ini. Ekspektasi dari A1, X1 plus A2, X2 sampai AN, XN gitu. Nah, ini sudah kita pernah bahas, ini akan keluar koefisiennya. Jadi A1 kali nilai ekspektasi dari X1 tambah A2 kali nilai ekspektasi dari X2 hingga AN kali nilai ekspektasi dari X ke N. Ini akan menghasilkan A1 kali mu1 plus A2 kali mu2 plus AN kali mu N. Kenapa? Karena setiap variabel acak X1, misalkan X1, X2 sampai XN, dia punya rataannya mu1, mu2 sampai mu N gitu. Dan memiliki variansi sigma 1 kuadrat, sigma 2 kuadrat sampai sigma N kuadrat. Nah, kita lihat rataan dari variabel acak baru mu y, ini ekspektasi dari y, sama dengan sigma i dari 1 sampai ke tadi n ya, koefisiennya ai kali xi, begitu. Nah, tadi selain rataan ada variansinya, sigma kuadrat y itu adalah variansi dari y. Kita akan lihat ini adalah variansi dari A1, X1 plus A2, X2 sampai variabel acak yang ke N, XN dengan koefisien AN. Ini variansi, kita akan keluarkan koefisiennya, dia menjadi A1 kuadrat variansi dari X1 plus A2 kuadrat kali variansi X2. Ini kalau variansi jadi kuadrat ya kalau keluar. Sampai A kuadrat N kali variansi X ke N. Nah, di sini dalam kos ini belum ekspar ya, ini masih variabel acak biasa begitu. Jadi A1 kuadrat kali variansi X1 ini kuadrat, A2 kuadrat kali variansi kedua. Variansi kedua ini cara penulisan yang lain ya, lebih singkat. Hingga A kuadrat N kali variansi ini kuadrat ke N. Ini sama dengan penjumlahan dari AI kuadrat kali sigma I kuadrat sampai ke N. Nah, kita akan gunakan sifat ini untuk melihat kondisi X1 bar kurangi X2 bar gitu. Ini kan sama dengan 1 kali X bar ditambah min 1 kali X2 bar. Ini kan mirip ini, superposisi linear ya. Jadi A1, X1 tambah A2, X2 begitu. Ini superposisi linear juga, hanya ini pakai bar, ini enggak. Gitu. Nah,
ini katakanlah X1 bar kurangi X2 bar, ini sebut sebagai variabel acak baru, namanya Y ya. Itu bukan di yang ini ya, ini sudah beda sifat, kita akan mengarah ke yang kita gunakan. Ini tentang X bar, ini tentang X biasa aja. Nah, Y di sini berarti karena dia membentuk variabel acak baru, tadi dia punya rataan dan variansi yang baru. Mu Y, rataannya mu Y adalah di sini artinya mu, apa Y-nya itu? X1 bar kurangi X2 bar. Y adalah X1 kurangi X2 bar. Kemudian kita lihat ini adalah nilai ekspektasi dari Y yang ini. Ini sama dengan nilai ekspektasi dari X1 bar kurangi X2 bar. Ini sama dengan ekspektasi dari X1 bar keluar koefisiennya dikurangi nilai ekspektasi dari X2 bar. Ini sama dengan mu1 kurangi mu2 gitu. Jadi mu Y adalah atau mu X1 bar kurangi X2 bar adalah mu1 kurangi mu2. Jadi ini kembali ke populasi ya. Ini sampel, ini populasi. Rataan populasi dari rataan dari populasi pertama dikurangi rataan dari populasi kedua. Nah, sama juga dengan variansinya untuk variabel yang baru Y sama dengan variansi dari X1 bar kurangi X2 bar. Ini variansi dalam bentuk lain Y sama dengan variansi dari X1 bar kurangi X2 bar. Ini sama dengan variansi, ini 1 ya, 1 kuadrat kali variansi X1 bar ditambah ini minus, tambah minus 1 kuadrat kali variansi X bar yang kedua. Jadi ini sama dengan, sini nyambung aja. Variansi saya tulis lagi, variansi X1 bar ditambah variansi X2 bar. Nah, ini variansi dari rataan sampling ya, bukan sekedar variabel acak biasa. Kita sudah tunjukkan tadi kalau setiap variansi dari rataan sampling ini akan berbentuk sigma kuadrat per n. Jadi ada ukuran sampelnya. Gitu. Ini yang ini. Jadi variansi X1 bar adalah tak lain dari variansi dari populasinya dibagi ukuran sampel pertama, ukuran sampel dari populasi yang pertama. Kemudian ditambah yang kedua yang ini, variansi dari X2 bar, jadi variansi populasi yang kedua dibagi ukuran sampel yang di populasi yang kedua. Begitu. Nah, seperti itu. Ini adalah rumusan untuk variansi dari X1 bar kurangi X2 bar. Dengan kata lain bahwa simpangan bakunya atau simpangannya adalah begini, sigma X1 bar kurangi X2 bar, akarnya aja. Akar sigma 1 kuadrat per N1
tambah sigma 2 kuadrat per N2. Begitu. Nah, teruskan. Baik, kita lihat bahwa baik X1 bar maupun X2 bar ya, rataan sampel dari populasi yang kedua, juga selisihnya X1 bar kurangi X2 bar, itu semua mengikuti distribusi normal. Jadi mengikuti distribusi normal. Masing-masingnya juga superposisi linear ini. Nah, dengan demikian karena X1 bar kurangi X2 bar adalah distribusi normal, kita bisa transformasi ke bentuk normal baku. Kembali begitu, kalau seandainya variabel acaknya mengikuti sebuah distribusi normal, kita bisa transformasikan ke bentuk bakunya. Nah, dengan demikian X1 bar kurangi X2 bar, karena ini adalah variabel acak yang berdistribusi normal ya, kita akan ubah menjadi Z, ini simbol di dalam ruang normal baku begitu. Berarti yang ininya, yang ditransformasi X1 bar kurangi X2 bar kurangi rataan dari X1 bar kurangi X2 bar, dan dibagi deviasinya sigma X1 bar kurangi X2 bar, begitu. Nah, ini apa? Kita lihat bahwa Z adalah X1 bar kurangi X2 bar. Ingat ini rataan dari X1 bar kurangi X2 bar. Kita sudah hitung tadi apa? Ini adalah mu1 kurangi mu2. Jadi mu1 kurangi mu2. Adapun simpangan bakunya sigma dari X1 bar kurangi X2 bar adalah ini. Jadi tinggal dimasukkan aja yang ininya, bagian simpangan bakunya ke formula yang di bawah. Jadi ini adalah akar dari, kita lihat sigma 1 variansi dari populasi pertama dibagi ukuran sampel pertama, tambah variansi dari populasi yang kedua dibagi ukuran sampel yang kedua. Nah, ini adalah formulanya dalam bentuk normal baku. Ini tak lain adalah ini. Ini mengikuti normal, ini mengikuti normal dengan rataan 0 dan variansi 1, semua adalah normal. Kemudian kita lihat di sini ada hubungan menarik nih. Di sini selisih dari rataan sampel. Selisih dari rataan sampel. Sementara di sini adalah selisih dari rataan populasi. Ingat bahwa yang dicari adalah selisih ini, yang sebenarnya nih. Cuman yang kita punya cuma selisih dari rataan sampel, bukan rataan populasi ya. Ini adalah parameter konstan, ini adalah variabel acak yang berubah-ubah gitu. Jadi dari formula ini, dari Z sama dengan selisih X bar dikurangi selisih mu dibagi simpangan baku, kita sudah punya pintu untuk menghubungkan antara
selisih dari rataan sampel dengan selisih dari rataan populasi. Nah, kita akan estimasi ya, mengestimasi hubungan dari mu1 kurangi mu2. Kita yang mengevaluasi ini. Dievaluasi berdasarkan pendekatan selang keyakinan gitu. Jadi sebenarnya kita punya nilai X1 bar, kita punya nilai X2 bar dari masing-masing sampel, kita kurangkan nilainya, maka hasil pengurangan ini sebenarnya sudah merupakan taksiran titik atau terhadap mu1 kurangi mu2, namanya taksiran titik. Gitu. Nah sekarang yang kita akan rumuskan bukan sekedar taksiran titik, tapi dalam sebuah selang, gitu ya, dalam sebuah selang keyakinan. Nah seperti telah diterangkan sebelumnya bahwa peluang 1 min alfa kali 100% dari nilai Z ini, ini saya lingkari merah, nilai Z yang ini, berada di antara nilai min Z alfa per 2 dan nilai Z alfa per 2. Ingat, dia harus berdistribusi normal, baku dia akan simetri, ini nilai Z-nya, ini rataannya akan 0 di sini. Variansinya 1. Nah ini berarti dinyatakan secara statistik P peluang dari Z yang ini ya, di antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Gitu. Sama dengan 1 min alfa. Nah, ingat bahwa berarti kita ingin mengharapkan bahwa si mu1 kurangi mu2 ini ada di sini, di ruang ini. Jadi tidak di sini, nggak di sini, tapi diharapkan di sini, di antara ini, selang yang ini. Di antara min Z alfa per 2 dan Z alfa per 2. Luas ini adalah alfa per 2, luas yang ini alfa per 2, luas yang di bawah kurva ini, dalam band ini, interval ini adalah 1 min alfa. Sudah diterangkan sebelumnya. Nah, tinggal letakkan aja si formula ini di sini. Kita lihat bahwa P min Z alfa per 2 lebih kecil dari ini. Jadi X1 bar kurangi X2 bar min mu1 kurangi mu2 dibagi akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 tambah sigma 2 kuadrat dibagi N2. Ini lebih kecil dari Z alfa per 2. Ini peluangnya harus 1 min alfa. Nah, kita bisa olah ini, kita kalikan dengan yang dalam ruang ini, dalam kurung peluang ini, kita kalikan dengan akar yang ini, kita kalikan. Kita punya ketidaksamaan begini, P
min Z alfa per 2 akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 tambah sigma 2 kuadrat dibagi N2 lebih kecil dari X1 bar kurangi X2 bar min mu1 kurangi mu2 ini akan lebih kecil dari ini di batas kanannya Z alfa per 2 kali sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2 begitu. Ini sama dengan 1 min alfa. Nah, kita bisa mengeluarkan yang ini, mengeluarkan yang dari sampel, baik ke sini maupun ke sana. Dikeluarkan dengan ditertibkan arah dari ketidaksamaan dan tanda plus minusnya, kita akan punya P peluang dari, kita keluarkan yang ini, X1 bar min X2 bar dikurangi Z alfa per 2 kali yang saya tulis lagi aja tambah sigma 2 kuadrat per N2 begitu lebih kecil dari mu1 kurangi mu2 kemudian yang dipindahkan ke arah kanan X1 bar kurangi X2 bar ditambah Z alfa per 2 akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 tambah sigma 2 kuadrat dibagi N2 sama dengan 1 min alfa. Nah, jadi statementnya selang keyakinan sebesar 1 min alfa kali 100%, itu semakin besar selangnya, semakin yakin ada di situ. Apa itu? Selisih ini, selisih dua rataannya. Selang keyakinan sebesar 1 min alfa kali 100% untuk selisih rataan populasi ini mu1 kurangi mu2 yang kita cari dengan variansi populasi sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat diketahui. Jadi ini kan mencari mu1 dan mu2 ya. Mu dan mu1 dan mu2 nggak diketahui. Tapi dalam case ini, kasus di mana walaupun mu nggak diketahui, tapi variansinya diketahui. Jadi variansi sampel diketahui ini. Mu yang nggak diketahui. Gitu. Jadi bisa diatur, variansinya ada, bisa ditebak, tapi rataannya tidak bisa diketahui begitu, yang kita estimasi. Jadi selang keyakinan sebesar 1 min alfa kali 100% untuk selisih rataan populasi dengan variansi masing-masing diketahui. Dinyatakan oleh X1 bar kurangi X2 bar min Z alfa per 2 akar sigma 1 kuadrat per N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Nah, ini mu1 kurangi mu2 walaupun
tulis berulang-ulang sambil menghafal, penting. X1 bar kurangi X2 bar plus Z alfa per 2 akar sigma 1 kuadrat dibagi N1 tambah sigma 2 kuadrat per N2. Gitu. Di mana X1 bar dan X2 bar, perhatikan ini beda nih. Ini X besar ya, ini X kecil, berarti sudah nilai ini dalam konsep variabel acak. Di mana X1 bar dan X2 bar adalah rataan sampel. Rataan yang bersifat acak, random, dan saling bebas. Jadi mengambil sampel dari populasi A sama B itu nggak berpengaruh. Kita ngambil data dari Malang, temperatur, dan dari Bandung itu nggak berpengaruh, nggak ada hubungannya. Jauh ya gitu. Kalau ngambil data temperatur Bandung dan temperatur Cicalengka mungkin dekat, itu ada pengaruhnya. Jadi kalau antara Malang dan Bandung dianggap tidak ada pengaruhnya dan tidak berhubungan. Bersifat acak dan saling bebas. Begitu yang berukuran N1 dan N2. Jadi ukurannya boleh berbeda. Di Bandung mengambil misalkan 35 data, di Malang mengambil misalkan 70 data, itu nggak apa-apa, walaupun beda ukurannya. Itu akan dibagi rata-ratanya. Tentu yang datanya banyak lebih baik ya dibanding yang datanya sedikit. Baik, ini adalah kasus untuk variansinya diketahui. Jadi perhatikan bahwa di sini ini dari sampel ya, ini dari sampel. Kemudian ini ukuran sampel N1, N2, ukuran sampel. Kemudian sigmanya adalah adalah parameter populasi. Yang dicari adalah mu1 min mu2. Nah, harapannya bahwa selisihnya itu akan ada di dalam sebuah tadi selang keyakinan yang tadi ini 0, ini 0 di sini, Z alfa per 2 min Z alfa per 2, ini luasnya 1 min alfa, begitu. Jadi angka ini mu1 min mu2 itu diharapkan ada di sini dalam selang ini.